Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia sehingga kita dapat berkumpul di kelas online dalam matkul teknik pembuktian dan teori graf. Untuk pertama-tama, mari kita buka kuliah online pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan presentasi dari kelompok 1. Untuk kelompok 1 perwakilan silahkan untuk menampilkan layarnya. Oke, saya izin presentasi ya. Sudah kelihatan belum? Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang konversi biner ke desimal. Yang pertama, metode pengkonversiannya. Nah, kami membuat 3 metode dalam pengkonversian dari menjadi kode biner menjadi desimal. Nah, yang pertama ada fungsi yang sudah disediakan. Nah, ini adalah program dari metode yang pertama, yaitu fungsi yang sudah disediakan. Nah, fungsinya apa? Yaitu fungsinya bin to dec. Nah, fungsi bin to dec ini sudah disediakan oleh Octave itu sendiri. Namun, menurut Ibu, kita tidak boleh menggunakan ini karena kita sedang mempelajari. Tapi kalau kalian memang membutuhkannya, kalian tinggal menggunakan kode ini saja ya. Nah, kode ini tidak akan saya bahas karena ini bukan yang kita pelajari. Nah, kemudian menggunakan metode 2, menggunakan fungsi string to number, str26. Nah, kita mempunyai 2 kode. Yang pertama menggunakan pengulangan for, dan yang kedua menggunakan pengulangan while. Nah, keduanya sama-sama saja, hanya pengulangannya saja. Nah, masalahnya adalah ketika kami setelah selesai membuat program ini, kami melihat ada str26. Nah, str26 ini sudah termasuk fungsi yang sudah disediakan oleh Octave. Nah, kami takutkan ini juga tidak boleh oleh Ibu Ulfa. Jadi untuk yang metode 2 ini, kalian bisa menggunakannya, tapi kita tidak bisa menjelaskannya karena ini bukan metode yang kita akan gunakan dan yang kita pelajari. Nah, kemudian metode 3. Nah, inilah metode yang kita gunakan, yaitu metode yang tanpa fungsi. Nah, kita menggunakan pengulangan while, di mana nanti kita biner-binernya itu akan dimodif modulo 10, yang mana akan dibagi habis-habis terus. Nah, sehingga setiap pembagiannya itu akan dikalikan 2 pangkatnya. Nah, nanti saya akan menjelaskan cara kerjanya. Nah, ini adalah kodenya, ini adalah workspace-nya, dan ini adalah command window-nya. Kalian sudah tahu ya kan ya, di video Pak Manda Hadi sudah dijelaskan. Nah, untuk yang kode baris pertama itu adalah biner sama dengan input, masukkan angka biner. Nanti ketika kode ini dijalankan, maka command window ini akan muncul masukkan angka biner. Nah, kita masukkan misalnya 1010, 1010 ya. Nah, maka nanti akan muncul di workspace-nya itu adalah 1010, binernya sama dengan 1010. Kemudian baris kedua ada desimal sama dengan 0. Kita mulai dengan desimalnya 0. Karena kita kan nanti akan desimalnya kan ditambah-tambah tuh. Nah, kita mulai dari 0. Kemudian 2 pangkatnya sama dengan 1. Nah, kita masuk ke pengulangan while biner lebih dari sama dengan 1. Ketika biner sama dengan 1, maka kode yang ini akan dijalankan. 5, 6, 7, 8 ini akan dijalankan ketika binernya lebih dari atau sama dengan 1. Nah, kita cek binernya kan sama dengan 1010, berarti kan masuk. Berarti kita jalankan kode 5. Sisa sama dengan modulo biner, 10. Jadi
Binernya 1010. Nah, dibagi 10, sisanya berapa? Sisanya kan 0. Berarti sisa sama dengan 0. Kita lanjut kode ke-6, desimal sama dengan desimal ditambah sisa kali 2 pangkat. Desimal 0 ditambah sisanya 0 dikali 2 pangkat, 2 pangkatnya 1. Hasilnya adalah 0. Biner sama dengan 1010 dibagi 10, hasilnya adalah 101. Kemudian 2 pangkatnya dikali 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, kita cek lagi. While-nya biner lebih dari sama dengan 1. Masih kan ya, karena masih 101. Berarti kita masuk lagi ke kodenya, 5678-nya. Kita masuk ke sisa. Sisa sama dengan modulo biner, 10. Binernya 101, modulonya 10, berarti sisanya 1. Desimal sama dengan desimalnya 0 ditambah sisanya 1 dikali 2 pangkat. 2 pangkatnya itu adalah 2, maka hasilnya adalah 2. Kemudian binernya 101 dibagi 10 sama dengan 10,1 dibulatkan menjadi 10. Oh iya, tanda round ini adalah pembulatan ya. Round dalam kurung bla 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 itu adalah pembulatan. Kemudian lanjut ke 2 pangkatnya. 2 pangkatnya kan tadi 2 dikali 2 lagi jadi 4. Kita masuk lagi, binernya masih lebih dari sama dengan 1 atau binernya 10. Sisa sama dengan modulo 10,10. 10 bagi 10 sisanya 0. Berarti sisa sama dengan 0. Desimal sama dengan desimalnya tadi adalah 2 ditambah sisanya adalah 0 dikali 4. 4 itu 2 pangkatnya ya. Maka hasilnya adalah masih 2. Binernya sama dengan 10 bagi 10 sama dengan 1. 2 pangkatnya tadi 2 pangkatnya adalah 4 dikali 2 lagi sama dengan 8. Kita masuk lagi yang terakhir, binernya lebih dari sama dengan 1. Nah, kebetulan sama ya, binernya sama dengan 1 nih, lihat di workspace. Berarti kita masuk lagi. Sisa sama dengan modulo biner 1 dibagi di modulo 10, hasilnya adalah sisanya 1. Desimalnya tadi kan 2 ditambah sisanya 1 dikali 2 pangkatnya adalah 8, maka hasilnya adalah 10, desimalnya adalah 10. Kemudian binernya pembulatan dari 1 dibagi 10, 0,1, maka binernya adalah 0, dibulatkan. Kemudian 2 pangkatnya tadi adalah 8 dikali 2 sama dengan 16. Kita cek lagi, while-nya biner lebih dari sama dengan 1. Nah, ini kan binernya udah sama dengan 0-nya, berarti udah tidak memenuhi lagi persyaratan keempat ini. Berarti kita langsung ke baris ke-9, yaitu akhiri. Nah, setelah berakhir, kita tampilkan display desimal. Nah, desimalnya adalah 10, maka di command window-nya akan keluar 10. Nah, begitulah presentasi dari kelompok 1. Bagaimana, ada yang ditanyakan? Halo? Bagaimana dari teman-teman, apakah ada pertanyaan? Atau dari Ibu Maria, apakah ada tanggapan dan atau pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke itu ya, bagian pengetesan kodenya. Gimana? Saya silakan karena dari teman-teman juga belum ada pertanyaan. Ya sudah, saya lanjutkan dengan percobaan kodenya di Octave ya. Saya share lagi. Kodenya saya masukkan ke Octave ya. Ini sudah masuk. Kita jalankan. Sebentar.
masukkan angka biner. Misalkan tadi ya 10, hasilnya adalah 10, begitu. Berarti kode ini valid ya. Kita coba lagi yang lainnya. 10, 10, 10. Hasilnya adalah 42. Begitu. Sudah. Ya, silakan untuk ke moderator. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Baik, bagaimana? Apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman? Bisa ditanyakan. Maaf, untuk kelompok 1, nanti saya minta tolong untuk PPT di-sharekan di grup agar teman-teman juga bisa mempelajari lagi lebih lanjut. Oke, siap. Baik, karena tidak ada pertanyaan ataupun tanggapan, sebelumnya dari Bu Maria, apakah ada pertanyaan ataupun tanggapan? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, apakah bisa dilanjut untuk kelompok 2? Jika iya, maka untuk kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada mata kuliah Teknik Pembuktian dan Teori Graf akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konversi bilangan biner ke oktal. Baiklah, sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri, Ana Suraya Zakia, sebagai moderator. Dan selanjutnya yaitu Desi Fortuna, Gabriel Muhammad Falsa, Gala Naufal, Rizky Mulyawan, Abi, Dimas, Aulia Faizah, dan Ahmad Burhanuddin. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasi yang akan dilakukan oleh rekan saya, Desi. Pada Desi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan nggak? Ya, sudah.
Jadi pada pagi ini kami akan mempresentasikan konversi bilangan biner ke bilangan oktal. Jadi yang pertama, pengertian. Oktal atau sistem bilangan basis 8. Ayah, sebentar ya, agak ribut. Jadi untuk pengertian, oktal atau sistem bilangan basis 8 adalah sebuah sistem bilangan berbasis 8. Simbol yang digunakan pada sistem ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Konversi sistem bilangan oktal berasal dari sistem bilangan biner yang dikelompokkan tiap 3 bit biner dari ujung paling kanan. Selanjutnya, bilangan dalam bentuk oktal adalah sistem bilangan yang berbasis 8. Kedua, hal ini berarti bilangan-bilangan yang diperbolehkan hanya berkisar antara 0 sampai dengan 7. Contoh, 1768, 138. Biner ke oktal dan oktal ke biner. Untuk mengubah bilangan biner ke oktal, gunakan cara representasi singkat shorthand representation, yaitu kita pilih bilangan tersebut menjadi 3 bit bilangan biner dari kanan ke kiri. Tabel berikut ini menunjukkan representasi bilangan biner terhadap bilangan oktal. Contohnya, di sini kita lihat ada bilangan biner 1111110. Jadi untuk langkah yang pertama, kita membagi angka biner ini menjadi masing-masing 3 bit. Nah, jadi 001 itu bernilai 1, 111 itu bernilai 7, dan 110 itu bernilai 6. Jadi didapatkan hasil 176, begitu teman-teman. Kemudian contoh soal konversi dari bilangan biner ke bilangan oktal. Untuk merubah bilangan biner ke bilangan oktal, perlu diperhatikan bahwa setiap bilangan oktal mewakili 3 bit dari bilangan biner. Maka, jika kita memiliki bilangan biner 110, 1010 itu maksudnya dalam kurung ya, mungkin agak sedikit typo, yang ingin dikonversi ke bilangan oktal, langkah pertama yang kita lakukan adalah memilah-milah bilangan biner tersebut. Setiap bagian 3 bit, mulai dari kanan ke kiri, sehingga menjadi seperti berikut. 1, 101, dan 010. Kemudian ini ada contoh lagi yang kedua, 110, 1010. Nah, kemudian kita bagi menjadi masing-masing 3 bit gitu. 1, 101 dan 010. Jadi 1 di sini dikali 2 pangkat 0 atau sama dengan 1. Kemudian 101 itu karena dari kanan, di mana pangkat yang paling kanan itu bernilai 0. Jadi kita mulai dari 1 kali 2 pangkat 0 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 2. Dan dihasilkan atau yang kita dapatkan 1 ditambah 0 ditambah 4 sama dengan 5. Kemudian untuk bit selanjutnya 010 sama dengan 0 kali 2 pangkat 0 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 sama dengan 0 tambah 2 tambah 0 sama dengan 2. Jadi konversi bilangan biner 1101010 sama dengan 152. Begitu. Sekian presentasi PPT-nya. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari teman saya. Untuk itu saya serahkan kembali kepada Ana. Terima kasih.
Baiklah, itu saja presentasi mengenai materi konversi bilangan biner ke oktav. Selanjutnya kami akan memperlihatkan program konversi yang telah kami buat. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Rizky Mulyawan untuk menampilkan program yang telah kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah muncul nggak? Halo, udah muncul? Belum. muncul. Tunggu ya. Udah? Udah muncul nggak? Ya, sudah. Oh. Oke, Sudah. sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja. Jadi di sini kami menggunakan untuk program konversi dari bilangan biner ke bilangan oktal, kami menggunakan oktav. Jadi misalnya kita ambil bilangan biner yang pertama itu, kita ambil bilangan biner 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Bilangan biner pertama dari bilangan biner pertama, kemudian 2. Nah, itu hasilnya. Udah keluar kan? Jadi untuk hasil akhir dari konversi bilangan biner ke oktal adalah 1, 3, 5. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu saja. Baiklah, itulah program yang telah kami buat. Di sini dapat ditunjukkan bahwa program tersebut bisa dijalankan atau berhasil. Itu saja presentasi dari kami. Apabila ada teman-teman atau Ibu Ulfa yang ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan saran, dipersilahkan. Apabila teman-teman tidak ada yang ingin memberikan pertanyaan maupun saran, kami kembalikan kepada MC untuk dilanjutkan kepada kelompok selanjutnya. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasilnya. Sekarang untuk kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 3, silakan untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya kedengaran nggak? Suaranya kecil Ya. banget. Dengaran. Banget ya. Ini PPT-nya udah kelihatan, Bu? Udah kok, udah kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai program konversi bitstring dari biner ke heksadesimal. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Anissa Fadila. Yang kedua, Muhammad Jibril. Yang ketiga, Fitra Suryani. Yang keempat, Muhammad Dahlan Asyari. Yang keempat, Azkia Kurota. Yang kelima, Abu Syakir. Yang keenam, Dharma Mahardika. Yang ketujuh, Tegar Bagus. Kedelapan, Muhammad Basam. Kesembilan, Fatih Nur Muhammad. Selanjutnya, Satri Haris. Kemudian Fatih Nur Ihsan, Fajar Aditya, dan Ahmad Zaki. Baiklah, selanjutnya kami langsung saja mulai presentasi kami yang akan dibacakan pertama sekali oleh Askia. Kepada Askia, dipersilakan. Baik, ya. Baik, karena mungkin Askia yang sedang ada gangguan di sana, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami ini. Yang pertama sekalinya. Yang pertama itu mengenai sistem bilangan heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal atau heksadesimal number system itu menggunakan 16 mata simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lalu ada A, B, C, D, E, dan F. Sistem bilangan heksadesimal menggunakan basis 16. Sistem bilangan heksadesimal digunakan untuk alasan-alasan tertentu di beberapa komputer. Misalnya IBM System atau 360, Data General Nova, PDP 11D. Kemudian ini ada beberapa digit heksadesimal. Untuk yang 000 itu nilainya adalah 0. Untuk 0001 itu nilainya adalah 1. Untuk 0010 itu nilainya adalah 2. Untuk 0011 itu nilainya 3. Untuk 0100 itu nilainya 4. Untuk 0101 nilainya 5. Untuk 0110 itu nilainya 6. Dan ini seterusnya bisa dilihat sendiri pada screen yang sudah dibagikan. Ini selanjutnya langsung saja kami tunjukkan hasil pemrograman kami yang akan dipresentasikan oleh Fakih. Kepada Fakih, persilakan. Sebentar ya, belum bisa tampil. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu di sini ada clear dan CLC untuk membersihkan workspace dan juga command window setiap kali kita menjalankan program ini. Di sini saya akan
mendemonstrasikan program saya untuk mengubah biner 8 bit menjadi heksadesimal. Pertama, masukkan 8 angka bit, terserah. Maka akan keluar hasilnya. Ini saya menggunakan if statement. Jika bilangan binernya lebih dari 8, maka akan menampilkan kebanyakan digitnya 8 digit saja. Sedangkan jika kurang dari 8, maka akan ditampilkan kurang digitnya tambahin 0 di depannya sampai 8 digit. Dan saya juga menambahkan program untuk scan apabila ada huruf A sampai Z, huruf kapital, 2 sampai 9, dan A sampai Z, huruf kecil. Jika program itu keluar, maka akan ditampilkan invalid char, artinya program tersebut tidak akan berjalan. Kemudian jika program tersebut berjalan, akan ditampilkan valid input, yang berarti program ini dapat dijalankan. Kemudian kami juga menggunakan operasi hitung ini untuk mengkonversi bilangan biner menjadi heksadesimal dan menggunakan if statement untuk merubahnya. Misal, jika bilangan tersebut kurang dari 8 digit, maka akan ditampilkan kurang digitnya. Jika bilangan tersebut lebih dari 8 digit, akan ditampilkan kebanyakan digitnya, namun ini masih bisa mengkonversi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan komentar ataupun kritik. Ada yang mau bertanya kah? Ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Baiklah, karena sepertinya tidak ada teman yang ingin bertanya, selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC. Oke, untuk sekali lagi, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Mungkin untuk kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3? Jika ada, dipersilakan untuk menyampaikan.
Baiklah, jika benar tidak ada pertanyaan dari teman-teman, maka untuk presentasi hari ini dari ketiga kelompok, kami cukupkan sekian. Mungkin untuk tambahannya bisa disampaikan oleh Bu Maria dalam pertemuan di e-learning ataupun di grup WhatsApp. Sekian dari saya selaku MC mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.